Alright, how's it going, bros? It's John Wolf here. Hari ini gue mau bacain komen-komen kalian yang ada di YouTube. Karena udah lama gue gak baca-bacain komen. Dan langsung gue akan balas di sini. Jadi kalian bisa langsung dengar dari gue sendiri. Mulai dari video yang dengerin Plegi Melo curhatin istri kolenya. Oke. Ini nggak ada pertanyaan sih di sini, cuman orang-orang kaget karena temen gue watak introvert, ya, bilang kata-kata kasar. Dia merasa itu spontan banget kayak sanguin. Bukan. Terus ada juga yang bilang itu karena gaulnya sama orang sanguin gak sih? Bukan. Nggak mesti orang sanguin yang bilang kata kasar nih emang orang kadang-kadang goblok ya. Orang ngomong negatif yang disalahin sanguin. Oh ya, otak Barok, ini sih Barok. Barok ini janjian Barok lagi. Rizky Mubarok. Lo temu gue puter loh. Gak nyangka Plegi Melo bisa ngumpet juga, kirain full kalem. Enggak. Kenapa sih? Orang selalu mikirnya kalau yang bisa ngomong kasar tuh sanguin atau kole doang gitu. Enggak lah. Coba lo belajar lagi dari awal tentang watak. Oke, lanjut. Gue lama banget gak ngepost, jadi gak ada yang komen. Ada. Oke. Astagfirullah, ini komen. Oke. Nah, di komen dia lagi bercanda malah timpalin beneran. Pusing bahas ekonomi. Ya, jadi kadang-kadang aneh juga ya. Kita lagi bercanda atau misalnya lagi basa-basi, orang melo nganggap beneran dan akhirnya dia bahas beneran gitu. Kalau aku ada di situ lebih milih diam dengerin sambil makan kacang rebus kalau ada. Ya. Oke. Aku melo dan ini relate banget, woy. Ya, relate artinya lo juga orang yang kita basa-basi, kita ngomong apa, terus lo bahas gitu. Haha, siapa suruh dipancing, melo makin ketemu konflik makin seneng kita bahas. Gue juga yang salah kali ya. Padahal ya kadang-kadang gue rasa gue yang salah sih hidup. Kayak jadi gini nih, orang selalu ngecap sekarang sanguin sama melo yang jahat sanguin, kole sama Plegi yang jahat kole. Itu hal paling goblok yang pernah orang-orang. Jadi orang sekarang jadi nggak mau jadi orang kole, nggak mau jadi sanguin. Terus giliran kole punya banyak duit, lo mau jadi kole. Giliran sanguin terkenal, lo mau jadi sanguin. Nggak, gue bercanda tapi bener deh. Aku kalau di mobil sih ya sanguin semua, aku milih diam karena mereka yang bicarain nggak penting semua. Itu kenapa kita mengira lo tuh bisu. Itu kenapa orang sanguin mengira orang melo itu bisu. Jadi sebenarnya kalian nggak bisu, kalian bukannya malu, tapi kalian merasa omongan kita nggak penting. Mungkin. Biasalah orang melo apa aja diseriusin. Bener. Orang melo tuh apa-apa diseriusin. Lah gimana emang udah pemberian Tuhan. Makanya gue kontenin buat contoh. Iya aku gak suka basa-basi ya dok melo. Ya kalian selalu mau serius sih. Capek juga. Ya kadang-kadang gue mikir apa ya, selalu terlalu serius. Coba deh sekali-sekali lo slow gitu. Apalagi coba kita lihat. Oh gue adalah
di video terakhir tentang bahas watak biasanya ada pertanyaan-pertanyaan. Ya Allah nggak ada sinyal. Ntar. Jujur gue sekarang buat video udah males-malesan sih. Pilek gue sih. Oh ini ada yang Q&A tentang toxic temperamen. Gak ada yang komen akhir. Gak seru apa videonya. Aduh. Oh ini nih, kerjasama mana yang lebih hebat? Ya. Lucu ilustrasinya. Ya itu gue lagi niat. Tergantung jenis project yang cocok buat masing-masing tim. Ya. Emang kadang-kadang pekerjaan itu paling enak tuh punya empat-empatnya. Ada orang kole, ada orang plegi, ada orang sanguin, ada orang melo. Jadi ada semua aspek. Semua otak bergabung. Kalau sanguinis kole gimana? Sanguin kole itu ya tipe orang yang bekerja dengan orang lingkup banyak. Kuat kerja dan kuat ngomong. Kalau sanguin plegi kan mengerjakan hal-hal yang emang tetap memelihara kekeluargaan, tetap memelihara komunikasi biar nggak baper. Kalau sanguin kole ya dia yang penting seru gitu. Dan acaranya kalau bisa besar gitu. Nggak terlalu bikin kualitas tapi seru. Makanya gue kalau nonton film ya gue bilang seru-seru aja. Film ini ya ada bagusnya. Ya ini bagus karena slow film. Ada orang udah nonton film bagus gitu kayak Avenger masih kayak sebetulnya lu terlalu melo goblok. Terlalu dikritisi apa dikritisi. Hidup lo susah anjing. Capek hidup lo. Nah gue mau nggak tahu aja gue emosinya lagi jelek. Jadi kalau gue marah-marah di kayak 10 video selanjutnya ya gak usah nonton lah. Koles melankolis kuat kerja, sanguin plegi bisa kerjasama. Bukan itu juga. Gini. Kole melo kuat kerja dan memilih profesionalitas. Jadi nggak mesti terlalu terhubung, nggak mesti terlalu kayak oh ya kita harus nyaman dulu, nggak. Kalau sanguin plegi mereka akan lebih kuat kerjanya kalau bisa memelihara kenyamanan antar sesama dulu gitu. Yang penting kompak ya guys ya. Ya yang penting kompak. Kole melo pun juga butuh kompakan. Tapi kompakannya profesional. Kalau sanguin dan plegi, kekompakannya adalah kekeluargaan. Gitu sih sebenarnya. Tim saplegi merapat. Terus ada yang reply. Reply cuma nangis. Satu video lagi deh. Capek gue. Gue malah lagi marah-marah. Udah lah. Gue kayak udah gak usah tonton gue lagi. Udah bener-bener kayak apa ya, udah males buat video. Tapi yang gue kesel tuh gini nih, kalau gue udah marah-marah males bikin video, malah banyak yang nonton. Lo gak ada sakit hatinya apa lo orang-orang gue marah-marahin gini. Alhamdulillah dulu sebelum ngikutin Mas Lanang sering belajar dan dengerin Bu Aisyah lewat PPT-nya beliau. Bentar. Oh ya, gue kira sebelum dengerin gue yang suka marah-marah dengerin Bu Aisyah dulu, makanya dengerin gue marah-marah sabar. Nggak. Maksudnya ini ada more-nya. Jadi sekarang lebih mudah nerima bahasanya Mas. Iya benar anjir. Kalau sambil banyak, oh ya. Karena gue kalau ngomong kan nggak pakai gambar, pakai tabel. Lo suka dengerin, kalau nggak cabut. Alhamdulillahnya lagi dapat kata baru nih tentang ambivert dan sisi kole melo namanya tas, dan dari sisi sebagai sanguine relationship. Ini juga yang ngajarin Bu Isa.
Tapi bedanya Bu Isa tuh untuk orang-orang yang ya jantungnya udah nggak terlalu kuat, jadi suka dengan orang yang ngomongnya lembut. Kalau gue yang masih jantungnya kuat, ngomong kata-kata kasar, dengan gue marah-marah masih terima, masih accept gitu. Terima kasih Mas Dokter Anang Haji Riana Kusama Dewi, you're the real best. Jarang-jarang nih ada yang bilang makasih, nggak sih, sering sih, tapi mungkin gue lagi butuh, mungkin gue tuh lagi lowbat. Bahkan itu nggak ada yang makasihin gue, nggak ada yang muji gue. Itu lagi lowbat emang. Sering-sering bikin materi lagi upload tuh kan. Di saat gue udah mau berhenti bikin konten, yang kayak gini keluar gitu. Terima kasih juga Bu Isa, jazakumullah khairan. Coba Dok buat video tentang mengetahui watak dari cara dia menyelesaikan masalah. Oke. Kalau menyelesaikan masalah secepatnya. Lo duduk sekarang, kita selesaiin dulu masalahnya. Gak ada menghindar-hindar. Kalau Plegi, dia lebih ngindarin masalah. Kalau dia udah ngerasa udah lebih tenang, udah ngerasa udah orang yang diajak ngomong juga lebih tenang, baru selesai. Sebenarnya dua itu gak ada yang salah ya. Kalau mau to the point, mau langsung, mau cepet, tapi kadang emosi kan masih tinggi tuh. Ya kan? Makanya Plegi tenang dulu. Ya, kamu keluar dulu, aku di dalam, kita sama-sama terus feeling, ketemu lagi, baru nyelesain. Jadi nggak ada yang salah sebenarnya. Dua-duanya maksudnya baik, tapi cara masing-masing tuh orang beda. Kalau sanguin nyelesain masalah, kadang-kadang gimana ya? Ini nanya ke gue sih, gimana cara gue nyelesain masalah? Ngomong sih, ngomong. Dan biasanya gue ngomong dulu, gue nyap-nyap dulu. Anjing nyap-nyap. Ini bahasa zaman dulu tuh nyap-nyap ya. Sekarang dipakai yapping. Kalau Melo nyelesain masalah ya dengan cara yang benar. Emang kalau ada buktinya, gini lo ngomong apa gitu lo salah karena ada buktinya, yang dikasih lihat semua. Gitu. Yang tai nih ya. Astagfirullah, kasar banget gue ngomong. Bodoh lah ya. Unsubscribe sekarang aja, udah gak peduli. Tapi ini nih yang paling angling sekali. Yang paling angling dharma sekali nih. Waktu gue nonton videonya Najwa Shihab. Cowok gak akan bisa jadi cewek. Sepakat. Ya udah selesai kan. Bener, sepakat, gue juga sepakat. Gak akan bisa gue nahan orang lahiran, gak akan bisa. Masih dong. Masih di debat. Udah, gue udah sepakat. Artinya apa? Artinya dia gak pede sama argumentasi dia. Akhirnya dia menambahkan argumen. Kalau dia udah merasa emang itu benar, fakta, saya rasa cowok gak akan kok jadi cewek. Saya bilangnya sepakat ya. Ini masih mau nambahin argumen. Nice dok, nice. Bingung dok, bingung gak apa-apa. Belajar watak tuh awal-awal pasti bingung. Ini pembahasan yang pernah saya tanyakan melalui live sebelumnya. Ini makanya gue buat, gue gampar loh ya. Saya melokoli yang belajar spontan, belajar kasih bla 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 bla. Oh ya, ini bagus nih. Saya melokoli yang belajar spontan, belajar kasih affirmation, belajar public speaking seperti orang sanguin, sampai saya menyadari sisi melo saya sedikit berkurang kerapiannya. Sampai mikir kalau bisa berubah jadi kalau sanguin. Tapi setelah disadari memang pembelajaran itu tidak akan bisa senatural orang yang punya watak aslinya. Pernah belajar kasih, ini Farizal sering gue marahin makanya jadi pinter. Pernah belajar kasih affirmation lewat komentar soal rambut di live talk lana malah disangka gay. Memang affirmation orang Milo itu gak senatural sanguinis. Ya, Farizal kan gue bilang, Farizal sering gue marahin makanya dia jadi pinter gitu. Orang tuh yang sering gue marahin kalau lagi live atau kalau misalnya lagi komen, dia tapi terima ya, dan dia belajar jadi pinter itu. Tapi rata-rata yang gue marahin malah gak ada yang cabutnya, malah jadi setia. Gue juga bingung. Tapi gue cuma mau bilang makasih lah yang lo pada setia. Gak pantas biar gue setiain gini. Gue tuh kayak ngerasa gak ngasih apa-apa juga. Gue cuma ngajarin yang ibu gue ajarin. Ibu gue juga dapat dari buku Personality Plus, ada dari Florence Lister. Dia ngebedah dari Galen sama
Gaitan lagi, Galen sama Hippocrates ya saling berbagi ini aja, berbagi ilmu aja lah gitu. Ya makasih ya, terutama orang-orang kayak Farizal nih yang sering gue marah-marahin, sering gue anjing-anjingin, tapi kok mereka malah seneng, malah tambah belajar, malah tambah pinter. Sorry yang gue udah lama gak nge-live, gue emang udah mau berhenti gue tadinya, mau berhenti gue, capek aja gue, capek. Kayak ternyata membagi ilmu itu berat. Karena kadang-kadang pertama nggak semua orang setuju. Ini kita ngomongin nanti aja lah ya. Aman bes, let's go.